Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, Prodi S1 Arsitektur dengan NIM 2223201110021. Di sini video ini akan membahas sedikit tentang pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang melanggar norma-norma etika, hukum, dan moral. Dan apa itu integritas? Integritas merujuk pada kualitas moral yang mencakup kejujuran, keadilan, dan konsistensi dalam tindakan dan perilaku seseorang. Hubungan korupsi dengan integritas. Hubungan keduanya bersifat kontras. Sementara korupsi melibatkan perilaku tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan integritas adalah nilai moral yang mencakup kejujuran, konsistensi, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika. Beberapa faktor penyebab korupsi. 1. Sifat tamak. 2. Aspek ekonomi, seperti kekurangannya uang. 3. Gaya hidup yang konsumtif. 4. Tabiat manusia. Dampak masif korupsi. Korupsi memiliki dampak yang merusak dan merugikan pada berbagai aspek masyarakat. Secara ekonomi, korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai dan prinsip anti korupsi adalah sebagai wujud meningkatkan integritas dan kepercayaan. Ketika menjadi seorang pemimpin, ada beberapa cara untuk mengimplementasikan prinsip anti korupsi tersebut, seperti keteladanan atau menunjukkan integritas dalam pengambilan keputusan, dan juga transparansi. Pastikan segala pengambilan keputusan maupun suatu hal yang dilakukan oleh pemimpin sebaiknya dilakukan secara terbuka dan tidak menyimpan informasi. Upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindakan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi meliputi transparansi, akuntabilitas, hukum yang tegas, lembaga anti korupsi, edukasi dan kesadaran masyarakat, kerjasama internal, pencegahan korupsi, kultur integritas, teknologi, dan inovasi. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Dalam konteks pencegahan korupsi merujuk upaya bersama negara-negara untuk mengatasi korupsi secara lintas batas. Gerakan ini penting karena korupsi seringkali melibatkan transaksi lintas negara dan mengakibatkan dampak global. Selanjutnya, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Di Indonesia terdapat berbagai gerakan kerjasama dan instrumen nasional yang diterapkan untuk mencegah korupsi, seperti KPK dan lain-lain.
Apa strategi dalam lembaga anti korupsi di tingkat nasional? Strateginya ada penegak hukum, regulation, transparansi, kapasitas anti korupsi melalui pelatihan. Akhirnya melakukan kolaborasi antara lembaga swadaya masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. OOPK menjadi dasar hukum bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki dan menindak tindak pidana korupsi. Perkembangan tindak pidana korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan regulasi, upaya penegakan hukum, perubahan budaya, dan tingkat kesadaran masyarakat. Bagaimana cara mengatasi tindak pidana pencucian uang tersebut? Dengan menerapkan peraturan dan undang-undang yang ketat terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Korupsi dan pelayanan publik. Korupsi memiliki dampak yang signifikan pada pelayanan publik. Ketika korupsi merajalela di dalam lembaga pelayanan publik, berbagai aspek pelayanan tersebut dapat terganggu, merugikan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi sangat penting karena mereka merupakan bagian integral dari masyarakat dan generasi penerus yang dapat membawa perubahan positif, seperti pendidikan integritas, penelitian dan kajian anti korupsi, dan pendidikan dan kesadaran. Model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. 1. In-class discussion. 2. Case study. 3. Skenario perbaikan sistem. 4. General lecture. 5. Film analisis. 6. Investigative report. Terima kasih untuk mereview sedikit tentang pembelajaran anti korupsi ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.